Aryo, pemuda sederhana dari Yogyakarta, memutuskan merantau ke Jerman sebagai tenaga kerja Indonesia demi membantu keluarganya. Ia bekerja sebagai asisten pribadi di rumah seorang wanita kaya keturunan Jerman Turki bernama Helena Schneider. Awalnya, hubungan mereka hanya profesional, namun perlahan benih-benih cinta tumbuh. Di balik kemewahan hidup Helena, Aryo menyadari ada luka batin dan kesepian mendalam. Namun, perbedaan status, budaya, dan masa lalu keduanya menjadi batu sandungan besar. Ketika cinta mereka semakin dalam, masa lalu Helena dan tekanan sosial dari dua dunia yang sangat berbeda membuat segalanya runtuh di pertengahan cerita. Aryo harus memilih antara cinta yang mustahil atau pulang membawa hati yang remuk. Tapi cinta tak pernah sederhana, dan mungkin cinta sejati memang butuh pengorbanan besar. Angin dingin Berlin menusuk hingga ke tulang. Aryo menarik resleting jaketnya hingga ke dagu, mencoba menahan hawa musim gugur yang menggigit. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di benua Eropa. Bandaranya megah, orang-orang berlalu lalang, cepat, dan suara bahasa Jerman terdengar seperti kode rahasia yang mustahil ia mengerti. Tapi ia tak punya pilihan selain bertahan. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Selamat datang, Aryo," kata seorang wanita berseragam hitam-hitam yang menjemputnya di bandara. Namanya Frau Lina, agen penyalur tenaga kerja yang bekerja sama dengan kedutaan. Aryo hanya mengangguk sopan. "Terima kasih, Bu," jawabnya pelan, sambil meremas gagang koper bututnya yang penuh tempelan stiker Garuda Indonesia. Perjalanan dari bandara ke tempat tinggal barunya memakan waktu sekitar 40 menit. Di sepanjang jendela mobil, Aryo menatap gedung-gedung tua yang kokoh berdiri, dipadukan dengan bangunan modern yang berkilau. Jalan-jalan bersih, tertib, dan dingin. Terlalu dingin bagi anak desa dari Sleman yang biasa tidur tanpa kipas. "Majikanmu tinggal di Charlottenburg," namanya Helena Schneider. Perempuan. Umurnya sekitar akhir 30-an. Dia punya perusahaan, butik busana mewah, jelas Frau Lina dengan nada datar. Aryo mengangguk, meski tidak terlalu paham apa itu butik busana mewah. Yang ia tahu, Helena ini adalah bosnya sekarang. Orang yang akan menentukan apakah hidupnya di negeri ini akan menjadi berkah atau bencana. Rumah itu besar. Bukan cuma besar, tapi megah dan penuh kaca. Dikelilingi taman kecil yang tertata rapi, rumah 2 lantai bergaya modern, itu membuat Aryo merasa seperti semut yang nyasar masuk ke istana. Frau Lina menekan bel, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Helena Schneider berdiri di ambang pintu. Rambutnya pirang keemasan, ditata sederhana. Matanya tajam dan dingin, seperti salju yang belum pernah disentuh matahari. Ia mengenakan setelan blazer hitam dengan celana panjang senada. Wangi parfumnya samar, elegan, dan mahal. "You must be Aryo," katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. Aryo buru-buru menjawab, "Yes, miss. I am Aryo." Mereka berjabat tangan. Helena tidak tersenyum, tapi matanya menatap Aryo dengan penuh evaluasi, seperti sedang menilai apakah ia layak berada di rumahnya atau tidak. "Kamu akan tinggal di kamar belakang. Bangun jam 6, bersihkan taman, bantu di dapur, dan siap jika saya butuh apapun. Saya tidak suka bicara bertele-tele. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu bisa tinggal lama. Jika tidak, saya bisa ganti kapan saja. Paham?" Aryo menelan ludah. "Paham, Bu, Miss Helena." Helena hanya mengangguk, lalu melenggang masuk ke dalam rumah. Sepatunya mengeluarkan suara ketukan halus di atas lantai marmer yang mengilap. Aryo menghela napas. Ia memandangi koper tuanya, lalu melangkah masuk ke kehidupan yang sama sekali baru. Hari-hari pertama terasa berat. Aryo bangun sebelum matahari, menyapu daun-daun di taman meski tangannya nyaris beku. Ia mencuci piring, membersihkan jendela, dan kadang ikut berbelanja ke pasar swalayan mewah. Bahasa tetap menjadi tembok besar. Helena jarang bicara, dan jika pun bicara, hanya seperlunya. Namun ada satu hal yang ia perhatikan. Helena sering duduk di ruang tengah, memandangi taman dari balik jendela kaca besar. Kadang dengan secangkir teh, kadang hanya dengan selimut tipis melilit bahunya. Ia selalu terlihat tenang, tapi juga kesepian.
Tidak ada suara tawa di rumah ini. Tidak ada tamu. Tidak ada keluarga. Dia janda. Suaminya selingkuh dengan model muda. Cerai 2 tahun lalu. Sejak itu dia hidup sendiri. Fokus kerja dan gak pernah senyum. Bisik Maria, pembantu dari Filipina yang tinggal di rumah sebelah. Aryo hanya mengangguk. Ia tak berani berkomentar. Tapi di dalam hatinya, perlahan, tumbuh rasa ingin tahu tentang Helena. Siapa dia sebenarnya? Kenapa di balik semua kemewahan itu, ada aura sepi yang begitu pekat? Malam itu, Aryo duduk di kamarnya yang kecil tapi hangat. Ia membuka video call dengan ibunya di kampung. Di layar, wajah ibunya tersenyum, meski sinyal sering tersendat. "Gimana?" "Leh, udah kerja belum?" tanya ibunya. "Udah, Bu." "Alhamdulillah, kerjanya berat. Tapi bisa. Rumahnya gede banget." Ibunya tertawa kecil. "Yang penting kamu kuat. Jangan bandel. Jangan jatuh cinta sama orang bule ya. Nanti kamu lupa pulang." Aryo ikut tertawa. Meski dalam hatinya ada getaran aneh. Ia belum jatuh cinta. Tapi entah kenapa, bayangan Helena duduk sendiri di balik jendela itu terus muncul di kepalanya. Dan malam itu, di kamar sempit di ujung rumah megah, Aryo menatap langit-langit dan bergumam lirih. "Aku nggak tahu akan jadi apa hidupku di sini. Tapi aku akan coba. Sekuat yang aku bisa." Langkah pertama di tanah orang memang tidak mudah. Tapi cinta kadang tumbuh di tempat yang tak terduga. Sudah 2 minggu Aryo bekerja di rumah Helena. Pola harinya mulai terbentuk. Bangun sebelum fajar, menyapu taman, memberi makan kucing peliharaan Helena, seekor Maine Coon bernama Gustav yang suka mencakar sembarangan, kemudian membantu bersih-bersih rumah. Meski hari-harinya sunyi, ada semacam ketenangan di dalam rutinitas itu. Tapi satu hal yang selalu menarik perhatiannya. Helena hampir setiap sore duduk diam di ruang tengah, memandangi taman dari balik jendela kaca lebar. Ia selalu tampak rapi, duduk tegak, tangan memegang cangkir teh atau buku yang tak pernah benar-benar ia baca. Kadang matanya kosong, kadang tampak berkaca. Aryo memperhatikannya diam-diam dari sela dapur atau saat ia menyiram bunga, bukan karena ingin ikut campur, tapi ada rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Seorang wanita secantik dan sekaya itu, kenapa terlihat begitu kesepian? Suatu sore, saat Aryo sedang membersihkan kaca luar jendela, ia melihat Helena berdiri di sisi dalam. Mereka hanya terpisah 1 lapisan kaca. Helena sedang menatap taman dengan sorot mata yang sama, jauh, kosong, dan lelah. Tapi kali ini, ia juga melihat Aryo. Mereka bertatapan sesaat. Aryo buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk mengelap kaca. Tapi saat ia mengangkat kepala lagi, Helena masih di sana. Dan untuk pertama kalinya, bibirnya membentuk sesuatu yang mendekati senyum. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Aryo merasa aneh. Dadanya sedikit berdebar. Keesokan harinya, Aryo tengah menyiram tanaman di dalam rumah saat Helena tiba-tiba memanggil. "Aryo," katanya dalam nada tenang. Aryo hampir menjatuhkan semprotan airnya. "Yes, miss?" "Sit with me. Just for a while." Aryo menelan ludah. "Duduk?" bareng Helena. Ia ragu, tapi mengangguk. Ia mendekat dan duduk di kursi seberang, agak kikuk. Helena duduk sambil menggenggam cangkir teh, mata masih tertuju pada taman. "Kamu suka kerja di sini?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Pelan Aryo mengangguk cepat. "Yes, I'm grateful. Everything is fine." Helena tertawa kecil, tapi tidak bahagia. "You always say fine like you're afraid I'll fire you." Aryo salah tingkah. No, I mean it." Helena mengangguk pelan. Ia lalu diam. Beberapa detik berjalan seperti menit. Aryo nyaris berdiri ketika Helena bicara lagi. "Di taman itu, aku pernah duduk berdua dengan seseorang. Kami merencanakan banyak hal. Rumah tangga, anak-anak, liburan musim panas. Tapi semua itu tidak jadi kenyataan." Aryo menoleh pelan, tak berani terlalu langsung menatap wajahnya.
Now I sit here every afternoon and remember what never happened, lanjut Helena. Aryo tidak tahu harus bilang apa. Bahasa Inggrisnya tidak cukup untuk menyampaikan simpati yang pas, tapi ia berani bertanya pelan. Do you miss him? Helena menatap cangkirnya. I miss the version of him I used to love, not the one who left me. Hari-hari berikutnya, suasana berubah. Helena tak lagi sesenyap dulu. Ia mulai menyapa Aryo walau singkat. Kadang bertanya, sudah makan? Atau bagaimana cuaca di Indonesia? Aryo pun mulai lebih nyaman bicara. Meski terbata-bata, ia berusaha menjawab. Suatu pagi, Aryo menyajikan sarapan ke dapur. Helena sedang membaca koran. Ia melirik ke arah piring dan berkata, "Kamu bisa masak?" "Sedikit," jawab Aryo. "Nasi goreng, Indomie, sama telur ceplok." Helena terkekeh. "Next week, you cook Indonesian food for me." Aryo tertawa kecil. Deal. Malam itu, Aryo menulis di buku catatan kecil yang ia bawa dari kampung. Halaman itu ia beri judul, "Hari ini Helena tertawa." Ia menulis bahwa senyum perempuan itu lebih hangat dari matahari Berlin, dan tawa kecilnya lebih jujur dari semua obrolan di dunia. Ia tak tahu kenapa ia mencatat semua itu. Mungkin hanya untuk menyimpan perasaan yang belum punya nama. Aryo mulai menyadari bahwa hari-harinya tak lagi hampa. Rumah besar yang dulu sunyi perlahan terasa hidup, bukan karena musik atau suara tawa, tapi karena interaksi kecil yang berarti. Tapi Aryo tahu, ia hanya seorang TKI, seseorang yang hidup dalam batas. Ia tak boleh berharap terlalu tinggi, apalagi soal hati. Namun tetap saja, setiap kali Helena duduk di balik jendela itu, dan Aryo melihatnya dari taman, ia merasa seperti melihat bulan dari bumi. Jauh, cantik, dan mustahil dijangkau. Tapi tetap ia pandangi setiap malam. Malam di Berlin tak pernah benar-benar gelap. Lampu jalan menyala tenang, dan dari dalam rumah Helena, cahaya lampu kuning menyorot pelan ke arah taman. Aryo baru saja selesai menyiram tanaman ketika terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Suara benda jatuh. Ia bergegas masuk, dan mendapati Helena terduduk di lantai dapur, wajahnya merah dan matanya sembab. Sebotol anggur kosong tergeletak di samping kakinya, dan gelas kaca pecah berhamburan. "Aryo," suara Helena berat. "I'm sorry. I was just..." Aryo tak banyak tanya. Ia langsung mengambil sapu, membersihkan pecahan kaca, lalu membantu. Helena berdiri. Ia menopangnya ke sofa ruang tengah dengan hati-hati. Helena tak menolak. Hanya terdiam lelah seperti anak kecil kehabisan tenaga setelah menangis. "Kamu duduk sini, saya buatkan kopi ya," ucap Aryo pelan. Helena tak menjawab, tapi anggukan kecilnya cukup. Ia tampak rapuh, bukan seperti bos galak yang biasa ia lihat, tapi seperti manusia biasa yang sedang kehilangan arah. Aryo kembali dengan 2 cangkir kopi panas. Helena sudah duduk lebih tegak, selimut menutupi kakinya. Ketika Aryo meletakkan cangkir di hadapannya, ia tersenyum tipis. "Terima kasih," katanya dalam bahasa Indonesia. Pelafalannya kacau, tapi cukup jelas untuk membuat Aryo tertawa kecil. "Kamu belajar dari mana?" tanyanya sambil duduk di kursi seberang. "Dari Google," jawab Helena. "Aku coba belajar sedikit. Bahasa kamu menarik." Aryo tersipu. "Kalau gitu, saya harus belajar Jerman juga, ya?" Helena mengangguk. "Fair deal." Mereka tertawa pelan bersama. Hangat, aneh, dan nyaman. Hanya cahaya lampu kuning yang menemani mereka malam itu, seolah dunia luar tak lagi penting. Setelah beberapa teguk kopi, Helena bicara lagi. "Kamu tahu kenapa aku mabuk malam ini?" Aryo hanya menatap, tak menjawab. Ia tahu ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. "Today is my anniversary. Supposed to be the day I married my ex-husband." Aryo mengangguk pelan, menunggu ia melanjutkan. "Dulu,
Aku percaya cinta bisa menyelamatkan apapun. Aku pikir kami akan punya anak, rumah yang penuh tawa, anjing dan halaman belakang. Tapi ternyata, cinta juga bisa menusuk dari belakang. Helena menghela napas dalam, matanya menerawang keluar jendela, ke arah taman yang kini diselimuti embun. Dia berselingkuh dengan perempuan lebih muda, lebih cantik, lebih segalanya. Tapi yang paling menyakitkan, bukan pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa dia tidak pernah benar-benar minta maaf. Aryo mengepalkan tangan tanpa sadar. Ada rasa marah yang tak ia mengerti sendiri. Ia tak kenal lelaki itu, tapi ingin sekali meninju wajahnya. Saya nggak bisa bilang banyak, Miss, katanya pelan. Tapi saya yakin, orang yang bisa menyakiti perempuan sebaik Miss Helena, dia yang rugi. Helena menoleh, menatap Aryo cukup lama, hingga Aryo merasa jantungnya berdetak di leher. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, Aryo. Kamu satu-satunya orang yang bicara jujur malam ini. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Aryo merasa lebih leluasa berbicara, dan Helena tak lagi menjaga jarak sejauh dulu. Mereka mulai berbagi cerita ringan tentang makanan, masa kecil, bahkan film favorit. Helena suka Amelie dan The Notebook. Aryo lebih suka film action, tapi pura-pura tertarik saat Helena menjelaskan kenapa adegan hujan di akhir The Notebook adalah momen paling romantis di dunia. Mereka sering tertawa bersama, bahkan saling meledek dalam bahasa campur-campur yang semakin luwes. Aryo, kamu harus belajar bilang, Ich liebe dich, kata Helena suatu malam. Artinya apa? Tanya Aryo curiga. Helena tertawa. It means, I love you. Aryo hampir tersedak tehnya. Astaga, jangan ngajarin saya gombal Jerman, Miss. Mereka tertawa lagi, dan Aryo mencatat kalimat itu diam-diam dalam hatinya. Namun, di balik semua kedekatan itu, Aryo tahu, dirinya tetap hanya asisten rumah tangga. Ia tidur di kamar belakang, makan di dapur kecil, dan gajinya cukup untuk dikirim ke ibunya setiap bulan. Helena tetap majikannya, perempuan cantik, kaya, dan hancur oleh masa lalu. Tapi entah bagaimana, setiap kali mereka duduk berdua sambil menyeruput kopi malam, dunia seakan jadi kecil. Hanya ada mereka berdua. Dan untuk sesaat, batas-batas itu lenyap. Aryo tak tahu ke mana arah semua ini. Tapi ia tahu satu hal, hatinya mulai berubah. Setiap senyum Helena terasa seperti matahari pertama setelah musim dingin panjang. Dan mungkin, cinta sedang mengetuk pintunya. Pelan, tapi pasti. Musim semi mulai menyelimuti Berlin. Bunga-bunga tulip bermekaran di taman, dan udara tak lagi menusuk kulit. Rumah Helena pun terasa lebih hidup. Ia lebih sering tertawa. Bahkan mulai mengajak Aryo menonton film bersama di ruang tengah. Pada suatu minggu sore, Helena duduk di balkon sambil menikmati teh hangat. Aryo baru saja selesai mencuci mobilnya ketika mendengar panggilan. Aryo, come. Sit with me. Ia naik ke balkon dan duduk di kursi rotan seberang Helena. Perempuan itu tampak tenang, mengenakan sweater abu-abu, rambutnya digelung seadanya. Cantik sekali, pikir Aryo, seperti lukisan yang tidak perlu disempurnakan. Aku ingin bilang sesuatu, ucap Helena tiba-tiba. Aryo menoleh, menunggu. Beberapa minggu ini, kamu jadi alasan aku bangun pagi. Serius. Aryo tertawa kecil. Saya kan cuma pekerja rumah tangga, Miss. Helena menggeleng. No, you're more than that. Kamu teman, dan aku bersyukur ada kamu di rumah ini. Aryo menunduk, pipinya memanas. Ia tak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum suasana semakin melankolis, suara mobil terdengar dari depan. Mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah. Seorang pria tinggi dan elegan turun, mengenakan jas rapi dan kacamata hitam. Wajahnya langsung membuat Helena berdiri. Aryo ikut berdiri. Siapa itu, Miss? Helena terdiam. Wajahnya pucat. It's Marcus, jawabnya pelan. My ex-husband. Marcus masuk ke rumah tanpa banyak basa-basi. Helena menyuruh Aryo kembali ke dapur,
tapi dari balik pintu ia bisa mendengar suara mereka yang mulai meninggi. "Kenapa kamu datang?" tanya Helena, suaranya tegang. "Aku dengar kamu sakit," jawab Markus datar. "Aku khawatir. Kamu nggak pernah peduli dulu. Kenapa sekarang? Aku cuma mau lihat keadaanmu. Dan, jujur saja, aku ingin bicara tentang warisan keluarga. Rumah ini." Helena tertawa sinis. "Jadi kamu kesini bukan karena aku, tapi karena rumah ini?" Markus tak menjawab. Tapi dari nada suaranya, Aryo bisa menangkap satu hal. Lelaki itu tak datang untuk bernostalgia. Ia datang untuk mengambil sesuatu. Malamnya, setelah Markus pergi, Helena duduk termenung di sofa. Matanya merah, dan ada ketegangan di wajahnya, yang belum Aryo lihat sebelumnya. Aryo membawa teh dan duduk di sampingnya. "Saya nggak ikut campur ya, Miss," ucap Aryo hati-hati. "Tapi kalau ada yang bisa saya bantu..." Helena menoleh. "Kamu sudah bantu banyak, Aryo. Cuma, aku lelah. Kenapa orang dari masa lalu selalu datang ketika aku mulai bahagia?" Aryo menatap wajahnya. Mungkin karena mereka takut kehilangan yang terbaik. Helena tersenyum getir. "Kamu manis sekali, Aryo. Tapi Markus beda. Dia dingin, licik, dan sekarang dia mau rumah ini karena ada hak waris dari keluarganya. Kami dulu beli rumah ini atas nama bersama." Aryo mengangguk. "Kalau dia ambil rumah ini, Miss akan tinggal di mana?" "Entahlah. Aku belum siap kehilangan tempat ini." "Dan kamu?" jawab Helena lirih. Aryo menahan napas. Itu kalimat paling jujur yang pernah ia dengar dari Helena. Ia ingin memeluknya, tapi batas masih terlalu tebal. Sejak kedatangan Markus, suasana rumah berubah. Helena jadi lebih sering melamun. Ia jarang bercanda, dan makan pun tak lahap. Aryo merasa bingung, ingin menghibur, tapi tak tahu caranya. Pada suatu pagi, Aryo menemukan Helena sedang menatap foto tua di ruang kerja. Di foto itu, Helena dan Markus tersenyum di depan rumah mereka yang sekarang. Ia menggenggam bingkainya erat, lalu tiba-tiba meletakkannya menghadap ke bawah. "Aku benci semua kenangan itu," gumamnya. Aryo diam saja. Lalu ia nekat berkata, "Kalau rumah ini diambil, Miss bisa ikut saya pulang ke Indonesia." Helena menoleh, terkejut. "Serius kamu?" Aryo tertawa gugup. "Ya, walaupun rumah saya cuma kecil, tapi ibu saya pasti senang kalau tahu saya bawa majikan cantik ke kampung." Helena tertawa, mungkin pertama kalinya dalam 2 hari terakhir. "Kamu gila." Tapi setidaknya saya gila karena peduli. Dan lagi-lagi, hanya dari tatapan mata Helena, Aryo tahu, perasaan ini tidak sepihak. Tapi malam itu, saat Aryo sedang membersihkan dapur, telepon rumah berdering. Ia tak berniat mengangkat. Tapi suara Helena dari ruang tengah terdengar memanggil. "Aryo, bisa angkat teleponnya?" Ia angkat. Di seberang sana, suara berat terdengar. "Aryo, ya? Aku Markus. Tolong bilang ke Helena, aku akan datang besok pagi, bersama pengacara. Kami akan membicarakan soal hak atas rumah." Aryo menegang. "Baik, saya sampaikan. Tapi satu lagi, saya tahu siapa kamu. Dan saya peringatkan, jangan pernah berharap lebih dari sekadar jadi pembantu. Helena itu terlalu tinggi buat kamu, nak." Klik. Telepon ditutup. Aryo berdiri membeku. Kata-kata Markus menancap tajam di hatinya. Ia merasa diremukkan. Sebuah kenyataan pahit yang selama ini ia tahu, tapi baru kali ini terdengar sejelas itu. Ia hanya seorang pekerja kasar, seorang TKI dari Indonesia yang tak punya apa-apa. Dan Helena? Ia seperti bintang. Malam itu Aryo tak bisa tidur. Kata-kata Markus berputar di kepalanya. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Tentang kebersamaan mereka, tentang tatapan mata Helena, tentang kamu lebih dari sekadar pembantu. Apakah semua itu nyata? Atau hanya mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan? Pagi itu, udara Berlin terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena musim semi yang berubah pikiran, tapi karena suasana rumah Helena yang mendadak beku. Markus datang pukul 10 tepat, mengenakan setelan jas gelap dan ditemani seorang
Pria berkacamata yang membawa berkas-berkas. Aryo menyambut mereka dengan ekspresi datar. Ia tidak menunduk, tapi juga tak menyapa ramah seperti biasanya. Dalam hatinya, amarah masih bergema. Kata-kata Markus semalam masih menggantung seperti kabut. Helena turun dari lantai 2 dengan langkah tenang. Ia tampak kuat, elegan dalam balutan blus putih dan celana hitam. Tapi Aryo tahu, di balik senyum tipisnya, ada gemuruh emosi yang ia tahan dengan sekuat tenaga. Langsung saja ke intinya, kata Helena begitu duduk di ruang tamu. Kamu mau rumah ini? Markus menyeringai. Aku hanya ingin bagian yang menjadi hakku. Kau tahu itu. Helena tertawa kering. Hak? Setelah kamu menghancurkan hidupku, kamu masih bicara soal hak? Pengacara Markus menyodorkan dokumen. Aryo berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dalam diam. Ia ingin maju, ingin membela. Tapi ia tahu ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan dengan otot atau kata-kata. Kalau kamu menolak, aku akan bawa ini ke pengadilan. Aku punya bukti kepemilikan bersama. Kau bisa kalah, Helena. Helena menggigit bibir. Tangannya gemetar, tapi ia tetap duduk tegak. Aryo bisa melihat keteguhan itu. Seperti pohon tua yang diterjang badai, tapi tak pernah tumbang. Setelah 2 jam yang penuh ketegangan, Markus dan pengacaranya akhirnya pergi. Tidak ada keputusan final, hanya ancaman-ancaman yang menggantung di udara. Begitu pintu tertutup, Helena langsung menuju dapur. Ia menyeduh teh tanpa berkata apa-apa. Aryo mengikutinya, berdiri beberapa langkah di belakang. Miss, suaranya pelan. Kalau saya boleh bilang sesuatu, Helena menoleh, matanya basah. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi kalau Miss butuh teman, saya di sini. Saya nggak bisa bantu soal hukum atau rumah, tapi saya bisa bantu Miss bertahan. Helena terdiam lama. Lalu ia melangkah mendekat, berdiri, hanya beberapa senti dari Aryo. Kenapa kamu peduli? Tanyanya. Aryo menatap mata itu. Karena saya sayang, Miss. Helena menarik napas tajam. Mata mereka bertemu dalam diam yang panjang. Lalu ia menggeleng pelan. Kamu tidak seharusnya bilang itu. Aryo menunduk. Saya tahu, tapi saya nggak bisa bohong. Helena memalingkan wajahnya. Aku takut, bukan karena kamu, tapi karena dunia ini nggak adil buat cinta seperti ini. Kamu tahu sendiri, Aryo mengangguk. Saya juga takut, tapi saya lebih takut kehilangan perasaan ini. Malamnya, Aryo duduk sendiri di taman belakang. Ia menatap langit Berlin yang samar. Ia berpikir tentang ibunya di kampung, tentang harapan-harapannya saat Aryo merantau ke Eropa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di negeri orang ini ia akan jatuh cinta kepada seseorang yang begitu jauh dari jangkauannya. Helena menyusul kemudian. Ia membawa 2 cangkir kopi dan duduk di samping Aryo. Mungkin kamu benar, katanya pelan. Perasaan ini nyata. Tapi aku juga tidak ingin kamu terluka. Aryo memalingkan wajah. Saya nggak butuh kepastian, Miss. Saya cuma butuh kesempatan. Helena tersenyum sedih. Kalau kamu diberi kesempatan, apa yang akan kamu lakukan? Aryo menatapnya. Saya akan jaga, Miss. Dengan cara saya, sampai Miss nggak merasa sendiri lagi. Helena menahan air mata. Ia menggenggam tangan Aryo perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya duduk sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai 2 manusia yang sama-sama takut kehilangan, tapi berani mencintai dalam diam. Namun esok paginya, surat dari pengadilan datang. Helena resmi dipanggil untuk sidang pembagian aset. Markus tak main-main. Ia ingin memaksa Helena keluar dari rumah itu. Aryo menatap amplop resmi itu seperti melihat bom waktu. Helena hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Kita nggak bisa tinggal diam, kata Aryo. Helena menghela napas. Aku tahu, tapi aku juga nggak mau kamu terlibat lebih dalam. Ini urusanku. Aryo menggeleng. Miss Helena, saya nggak tahu sampai kapan saya bisa tinggal di sini. Tapi sebelum semuanya selesai, saya janji akan tetap di samping Miss. Helena menatapnya. Bahkan kalau aku harus pergi dari rumah ini,
Aryo mengangguk. Saya akan ikut. Helena menutup mata, lalu tersenyum samar. Kamu bodoh, Aryo tertawa. Bodoh karena cinta, Miss. Dan di sanalah mereka berdiri, di antara kenyataan dan harapan. Di antara cinta dan harga diri. Aryo tahu, jalan ini tak mudah. Tapi selama Helena menggenggam tangannya, ia bersedia menempuhnya, walau penuh duri. Hari sidang pun tiba. Helena mengenakan mantel panjang berwarna krem. Wajahnya datar, dingin, seperti tembok yang sudah lama tidak disentuh cahaya. Aryo mengantarnya sampai ke mobil, memandangi perempuan itu dengan mata yang menyimpan banyak kecemasan. Miss, saya ikut. Tapi kamu tak perlu. Saya mau. Bukan karena saya pekerja, tapi karena saya peduli. Helena hanya mengangguk. Tak ada senyum, tak ada pelukan. Tapi tangan mereka sempat bersentuhan di kursi mobil. Dan itu lebih dari cukup untuk Aryo. Merasa bahwa hatinya belum sepenuhnya ditolak. Sidang berjalan menegangkan. Markus tampil seperti aktor veteran di ruang drama. Rapi, tenang, dan seolah-olah paling tersakiti. Ia memutarbalikkan fakta, seakan rumah itu hanya dibeli dari uangnya, seakan Helena selama ini hanya menumpang hidup. Helena melawan dengan tenang, tapi Aryo bisa lihat getaran di jari-jarinya saat menggenggam map. Ia sedang menggenggam harga diri, bukan sekadar dokumen. Aryo duduk di deretan bangku belakang, berdoa dalam diam. Bukan untuk menang, tapi untuk Helena tetap kuat. Namun akhir sidang tak berpihak pada mereka. Hakim memutuskan bahwa Markus berhak atas setengah dari kepemilikan rumah. Dan jika tak ada kesepakatan, rumah itu akan dijual dan hasilnya dibagi. Helena hanya mengangguk, lalu berdiri dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di luar gedung pengadilan, angin musim semi terasa seperti tamparan. Helena berdiri mematung, menatap langit Berlin yang kelabu. Jadi, saya harus angkat kaki dari rumah itu, katanya datar Aryo berdiri di sampingnya. Kalau Miss harus pergi, saya ikut. Helena menoleh cepat. Kamu serius? Aryo mengangguk. Saya nggak peduli tinggal di rumah besar atau kamar kos. Yang penting, saya dekat Miss. Helena menghela napas, menahan air mata. Kamu terlalu baik buat hidup serumit ini, Aryo. Saya juga terlalu bodoh kalau melepaskan orang yang saya cintai. Helena tersenyum kecil, namun senyuman itu cepat lenyap. Seminggu setelah putusan, rumah mulai dikemasi. Helena memutuskan pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, jauh dari pusat, jauh dari memori. Aryo ikut membantu mengangkat kardus, membungkus lukisan-lukisan, dan menyortir barang-barang lama yang membuat mereka sesekali tertawa dan tiba-tiba terdiam. Suatu malam, di tengah-tengah tumpukan dus dan suasana rumah yang sudah setengah kosong, Helena duduk bersandar di sofa, menyandarkan kepala ke bahu Aryo. Kalau kamu ingin pergi, saya akan mengerti. Aryo diam. Pulang ke Indonesia. Cari hidup yang lebih mudah. Perempuan yang lebih masuk akal buat dicintai. Aryo menarik napas. Dalam, saya pernah hidup tanpa cinta. Dan itu rasanya kosong. Sekarang saya punya cinta, meskipun rumit. Tapi setidaknya saya hidup. Helena menutup matanya. Aku takut membuatmu menyesal. Saya yang takut kalau nanti Miss hilang dari hidup. Saya. Hari terakhir di rumah itu menjadi hari penuh luka yang tak berdarah. Markus datang dengan timnya, mengecek bangunan, menandai apa saja yang bisa dijual. Helena hanya berdiri di tangga, memandangi rumah yang selama ini menjadi saksi, bisu patah hatinya. Ketika Markus lewat di hadapan Aryo, ia berkata pelan namun sinis. Selamat menikmati hidup di apartemen sempit. Jangan lupa, kamu cuma pembantu. Aryo tidak menanggapi. Tapi hatinya terbakar, bukan karena hinaan itu, tapi karena ia sadar. Hidup di dunia ini memang tidak adil bagi mereka yang mencintai di luar batas kelas. Beberapa minggu berlalu, Helena dan Aryo mulai tinggal di apartemen baru. Sederhana, hanya 2 kamar dan 1 dapur kecil. Tapi disitulah mereka mulai membangun kembali. Setiap pagi, mereka menyeduh kopi bersama. Setiap malam,
Mereka menonton film di lantai dengan bantal seadanya. Tak ada rumah besar, tak ada kemewahan, tapi ada ketulusan. Suatu malam, saat listrik mati karena gangguan di gedung, Helena berkata pelan di kegelapan, "Kalau aku bilang, aku juga cinta kamu, kamu akan tetap bertahan?" Aryo menjawab tanpa ragu, "Bahkan kalau kamu bilang sebaliknya, saya tetap akan bertahan." Dalam gelap, tangan mereka saling menggenggam. Tak ada sinar, tapi cukup hangat untuk percaya bahwa mereka bisa melewati semuanya bersama. Namun, satu kabar dari Indonesia datang seperti angin dari masa lalu. Ibunya Aryo jatuh sakit. Surat dari kampung, ditulis dengan tangan gemetar, membuat Aryo termenung lama di tepi jendela. "Kamu harus pulang," kata Helena. Lirih, Aryo menatapnya. "Tapi kamu, aku bisa jaga diriku. Tapi ibumu cuma punya kamu." Helena benar, tapi hatinya retak, bukan karena kehilangan, tapi karena akan berpisah dengan cinta yang akhirnya berani ia genggam. Maka Aryo pun harus memilih, pulang untuk kewajiban, atau tinggal demi cinta. Dan malam itu, ia menangis diam-diam di dapur sempit mereka, sendiri, untuk pertama kalinya sejak ia mencintai Helena. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Bandara Tegel tampak sibuk seperti biasa, tapi di benak Aryo, waktu seakan berjalan lambat. Ia berdiri dengan koper di sisi kanan dan Helena di sisi kiri. Diam. Tak ada kata-kata manis yang diucapkan pagi itu. Hanya mata yang saling memeluk, lebih dalam dari pelukan fisik. "Saya nggak tahu berapa lama di kampung. Kalau keadaan ibu parah bisa lama." Helena mengangguk. Wajahnya terlihat dewasa, bukan karena usia, tapi karena luka yang membuatnya lebih bijak. "Aku akan tunggu." Aryo menatapnya. "Miss, saya takut pulang." "Takut kenapa?" "Takut saya nggak bisa balik. Takut semuanya berubah." "Takut Miss berubah." Helena menghela napas. "Aku nggak janji semua akan sama. Tapi aku janji satu hal, perasaan ini nggak akan hilang." Aryo menggenggam tangannya, erat. "Saya juga janji akan balik, karena saya nggak pernah betah jauh dari Miss." Panggilan boarding menggema. Aryo melepaskan genggaman itu perlahan, lalu berbalik menuju gate. Tapi langkahnya berat. Ia ingin sekali menoleh, tapi ia tahu, kalau ia lihat wajah Helena sekarang, ia bisa batal berangkat, dan Helena tahu itu. Maka ia berdiri diam, memeluk dirinya sendiri. Kampung halaman di Jawa Tengah menyambut Aryo dengan bau tanah basah dan suara ayam jantan. Ia tiba disambut tangis ibunya, tubuh ringkih yang sudah lama tak ia peluk. Rumah reot itu masih sama, dengan tembok yang retak dan kursi kayu yang bunyinya berderit. Di sana, Aryo kembali menjadi anak desa, menyuapi ibu, memasak air, menjaga malam di serambi. Tak ada bahasa Jerman, tak ada Helena, tak ada kopi pagi atau lampu kuning di ruang kecil mereka. Yang ada hanyalah rindu. Hari-hari diisi dengan berita lewat pesan suara. Helena mengirim rekaman, suara napasnya yang lelah selepas kerja, dan kalimat pendek seperti, "Tadi aku lihat boneka kecil di toko, jadi ingat kamu suka iseng bikin suara lucu." Kadang Aryo membalas panjang, kadang hanya kirim emoji, tapi isi hatinya selalu penuh. Sampai suatu hari, pesan itu tak datang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Aryo mulai gelisah. Ia menelepon tapi tak diangkat, mengirim pesan tak dibalas. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apa Helena berubah pikiran? Apa ia bertemu seseorang? Apa ia muak menunggu? Namun seminggu kemudian, sebuah pesan singkat datang. "Maaf baru balas, aku jatuh sakit, demam. Tapi sudah agak baikan." Aryo ingin langsung terbang kembali ke Jerman. Tapi kondisi ibunya masih labil dan tabungannya makin menipis. Ia hanya bisa mengirim suara lirih. "Saya di sini. Miss nggak sendiri. Meskipun nggak bisa pegang tangan Miss sekarang, tapi saya tetap di sisi Miss. Jangan nyerah." Helena membalas dengan foto jendela apartemen mereka yang buram karena hujan.
Aku rindu suara air kamu di kamar mandi. Hening di sini bikin aku takut. Aryo membaca pesan itu puluhan kali, dan malam itu, ia menatap langit gelap kampungnya sambil berkata pelan, "Tunggu saya pulang, Miss. Saya janji." Bulan berganti, Ibu Aryo mulai membaik, tapi Aryo tak langsung berangkat. Ia harus kerja, serabutan dulu, jadi tukang bangunan sementara di desa tetangga, untuk mengumpulkan uang sekadar beli tiket pulang ke Jerman. Helena tahu itu, tapi tak pernah memaksa. Ia hanya mengirim pesan setiap malam, kadang panjang, kadang hanya, "Hari ini aku nonton film sendirian. Biasanya kamu tidur di lantai dan dengkurannya bikin aku kesal. Sekarang aku malah rindu." Aryo balas dengan rekaman suara jangkrik dari teras rumah. "Kalau Miss denger ini, itu suara rindu saya. Nggak keren, tapi asli." Dan mereka tertawa, di ujung dunia masing-masing. Tak bertemu, tapi saling hidup dalam cerita. Sampai akhirnya, Aryo berhasil mengumpulkan cukup uang. Tiket sudah dipesan, hari kepulangan ditentukan. Tapi malam sebelum berangkat, satu kabar datang dari Jerman. Helena pingsan di tempat kerja, masuk rumah sakit. Belum sadar selama 2 hari. Aryo panik. Ia langsung menghubungi teman lama di Berlin yang tinggal tak jauh dari apartemen mereka. Temannya mengirim foto Helena di rumah sakit, selang di tangan, wajah pucat tak bernyawa. Aryo tak bisa tidur semalaman. Dalam doa, ia menangis. Tak peduli siapa yang dengar. Dan di dalam hatinya, satu kalimat terulang terus-menerus. "Tunggu saya pulang, Miss. Jangan pergi sekarang." Keesokan harinya, Aryo terbang kembali ke Jerman. Bukan sebagai TKI yang membawa harapan ekonomi, tapi sebagai lelaki yang membawa seluruh cintanya dalam satu koper kecil dan janji yang belum sempat ditepati. Langit Berlin diselimuti awan kelabu saat pesawat Aryo mendarat. Jantungnya berdebar seperti drum marching band. Bukan karena turbulensi, tapi karena satu nama yang terus bergema di pikirannya sejak menjejakkan kaki kembali di negeri orang. Helena de Uya. Hampir lupa dinginnya angin Jerman di bulan Maret. Ia hanya tahu ia ingin sampai di rumah sakit sesegera mungkin. Setiap detik terasa seperti hukuman. Ia tak sempat mampir ke apartemen. Langsung dari bandara, ia naik taksi menuju Charité Krankenhaus. Dalam taksi, ia memandangi jendela, berharap waktu bisa dilipat. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Kenapa ia pergi begitu lama? Kenapa tak bisa mendampingi Helena di saat-saat terberatnya? Ketika sampai di rumah sakit, Aryo langsung menuju resepsionis, Helena Eisenberg. Bitte, perawat menunjuk ke arah lift. Kamar 512. Dia baru sadar pagi ini. Aryo langsung berlari. Lututnya gemetar saat berdiri di depan pintu kamar. Ia mengatur napas, lalu mengetuk pelan, pintu terbuka perlahan. Dan di dalamnya, ia melihat tubuh kurus Helena, duduk di ranjang, mengenakan kaos putih dan selimut tebal. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti dulu. Aryo nyaris tak bisa bicara. Ia melangkah pelan, lalu berdiri di samping ranjang. "Saya pulang." Helena menatapnya lama, lalu senyum kecil terbit dari bibirnya yang kering. "Kamu gila? Baru nyampe langsung ke sini?" Aryo duduk di kursi, menggenggam tangannya. "Saya takut. Kamu pergi sebelum saya sampai." Helena menggigit bibir menahan tangis, tapi air mata tumpah juga. "Aku sempat mimpi kamu datang, duduk di sini, bilang kamu nggak kemana-mana." "Itu bukan mimpi, Miss. Sekarang saya di sini, beneran." Beberapa hari kemudian Helena dipulangkan. Masih lemah, tapi jauh lebih baik. Aryo kembali ke apartemen mereka, memasak bubur, menyeduh teh, dan merapikan kamar yang sempat dibiarkan berantakan. Saat mereka duduk di lantai, bersandar ke dinding, Helena bertanya pelan, "Kalau kamu harus pilih, kamu pilih saya atau masa depan kamu?" Aryo menatapnya tersenyum. "Saya pilih kamu, karena kamu adalah masa depan saya." Helena tertawa kecil, lalu memukul lengan Aryo pelan. "Gombal ya Allah." Tapi beneran, mereka tertawa. Di sela sisa rasa sakit, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh. Pelan,
tapi pasti. Beberapa bulan berlalu, Aryo mendapatkan pekerjaan baru di restoran milik kenalan Helena. Gajinya tak sebesar dulu, tapi cukup. Mereka hidup sederhana. Helena mulai melukis lagi, menerima pesanan kecil dari galeri dan pembeli online. Dinding apartemen mereka kini dipenuhi warna-warna cerah. Lukisan matahari, bunga, dan satu potret Aryo yang sedang tertidur di sofa. Suatu pagi, saat hujan turun perlahan, Aryo duduk di meja makan, mengaduk kopi. Helena keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. "Kamu tahu nggak?" katanya sambil duduk. "Aku baru sadar." "Apa?" "Aku nggak pernah bayangin. Seorang lelaki dari desa kecil di Indonesia, dengan bahasa Jerman yang belepotan, bisa bikin aku jatuh cinta sedalam ini." Aryo tertawa pelan. "Dan saya nggak pernah bayangin akan nyuci piring di apartemen Berlin sambil nyanyiin lagu Didi Kempot." Helena terdiam, lalu bertanya pelan, "Mau terus kayak gini?" Aryo berhenti mengaduk kopi. "Maksudnya, menjalani hidup bareng, nggak cuman karena keadaan, tapi karena kita mau." Aryo menatapnya. "Saya mau, banget." Helena menggenggam tangannya di atas meja. "Kalau gitu, ayo kita nikah. Tapi sederhana aja, di taman. Nggak usah mewah. Yang penting, sah." Aryo tak menjawab. Ia hanya menarik tangan Helena, lalu memeluknya erat. Di pelukannya, semua rindu, luka, dan ketakutan seperti meleleh dan hilang. 2 bulan kemudian, mereka menikah di sebuah taman kecil di pinggiran Berlin. Hanya dihadiri beberapa teman dekat dan langit biru sebagai saksi. Helena mengenakan gaun putih sederhana. Aryo memakai batik dari Indonesia, oleh-oleh dari kampungnya. Ibunya menyaksikan lewat video call, menangis bahagia dari balik layar ponsel. Saat Aryo mengucap janji, ia menatap Helena dan berkata, "Aku datang ke Jerman buat cari rejeki. Tapi ternyata aku malah dapat rumah dalam dirimu." Helena menangis, lalu tertawa. Dan dunia mereka akhirnya menjadi utuh. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena mereka memilih untuk saling menggenggam, meski dunia kadang mengguncang.